Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 5013626672. Di sini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. A. Pelajari, analisis, dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. B. Kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah ataupun di sekolah tempat Anda bekerja. Artikel berjudul Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia, karya Asrullah dan kawan-kawan pada tahun 2025. Ini menyoroti pentingnya peran nilai-nilai sosial dan budaya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga berperan sebagai wahana pembentukan karakter dan pelestarian budaya bangsa. Artikel ini juga menyoroti realita sosial Indonesia sebagai negara multikultural yang terdiri atas ratusan suku, bahasa, dan agama. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus berperan sebagai instrumen pemersatu bangsa, bukan sebaliknya. Pendidikan yang berwawasan multikultural diharapkan mampu mengajarkan nilai toleransi, empati, dan menghormati terhadap perbedaan. Jadi setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik. Jadi setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar yang sama. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Penulis mengaitkan konsep ini dengan cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang beradab. B. Keterkaitan dengan konteks daerah atau sekolah. Keterkaitan artikel ini dengan SDN 18 Dodo Kota Bima, tempat saya mengajar, memiliki relevansi yang sangat tinggi. Di banyak sekolah dasar di Indonesia, termasuk di daerah saya dengan tingkat keberagaman budaya yang tinggi, pendidikan berbasis nilai sosial dan budaya mulai diterapkan mulai berbagai program. Misalnya, sekolah mengadakan kegiatan Pekan Budaya Sekolah, di mana siswa menampilkan tarian, lagu, dan pakaian adat dari daerah masing-masing. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan sebagai hiburan saja, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran pembentukan karakter, toleransi, dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Pertanyaan yang kedua, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. A. Pelajari, analisis, dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. B. Kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau di sekolah tempat Anda bekerja. Jadi di sini saya ambil artikel yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. Jadi artikel ini membahas tentang penerapan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah dasar yang berada di pusat kota Yogyakarta. Artikel ini menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman nilai toleransi, keberagaman, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, etnis, dan agama yang sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Penulis
berangkat dari pemikiran bahwa pendidikan harus menjadi wahana untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus menjaga keberagaman, hingga peserta didik sejak usia dini terbiasa hidup berdampingan secara harmonis. B. Keterkaitan dengan hal yang terjadi di daerah tempat saya mengajar. Di sekolah tempat saya mengajar, tepatnya di SDN 18 Dodu Kota Bima, sangat relevan dengan penelitian ini. Di sekolah saya, siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan agama, sehingga potensi konflik atau diskriminasi kecil dapat muncul apabila guru tidak menerapkan pendekatan pembelajaran yang berwawasan multikultural ini. Penerapan pendidikan multikultural di SDN 18 Dodu Kota Bima dapat terlihat dari berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berusaha mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan melalui kerja kelompok lintas latar belakang dan kegiatan refleksi yang mengajarkan empati sosial. Pertanyaan yang ketiga, silakan Anda temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. A. Pelajari, analisis, dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. B. Kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah Anda tempat bekerja. Di sini saya mengambil satu artikel yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Ya, artikel ini berangkat dari fenomena rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia yang mencerminkan dari hasil studi internasional seperti PISA, di mana kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses belajar mengajar. Jadi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekolah yang berupaya menerapkan kurikulum merdeka dengan dukungan sarana teknologi seperti LCD, laptop, dan koneksi WiFi, guru memanfaatkan berbagai media TIK seperti PowerPoint, interaktif, kuis, dan Hall of Name untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Meskipun begitu, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena guru masih dominan menggunakan metode ceramah saja. Integrasi antara teknologi dan pedagogis masih perlu dilakukan untuk meningkatkan agar sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang ditekankan dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Kaitan dengan kondisi sekolah atau daerah tempat Anda bekerja. Sekolah tempat saya mengajar, tepatnya di SDN 18 Dodu Kota Bima, penerapan media pembelajaran berbasis TIK sudah mulai dilakukan terutama sejak masa pandemi COVID-19. Guru telah menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif seperti kuis. Namun penerapannya masih terbatas karena tidak semua ruang kelas memiliki fasilitas LCD dan koneksi internet sharing tidak stabil. Beberapa guru juga masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital karena kurangnya pelatihan. Kondisi ini sangat mirip dengan temuan penelitian Solihan Umi Nirmala dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menyoroti pentingnya literasi digital guru sebagai kunci keberhasilan integrasi TIK dalam pembelajaran. Ketika media digital digunakan secara kreatif, siswa menunjukkan peningkatan motivasi belajar yang signifikan.
Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi, tertarik mengikuti kuis interaktif, dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan melalui gambar dan animasi. Penerapan media berbasis game seperti kuis juga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan kooperatif secara sehat. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan belajar aktif, kolaboratif, dan sesuai dengan semangat pembelajaran merdeka. Pertanyaan keempat. Cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik sebagai berikut. Yang pertama, isu sosial politik dan sosial budaya. Yang kedua, pendidikan berwawasan multikultural. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan dasar. Dengan metode penelitian menggunakan studi literatur. Pelajari, analisis, dan susun beberapa poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. Jadi di sini saya coba untuk membahas terkait dengan topik 1, yaitu isu sosial politik dan sosial budaya. Di sini ada satu artikel Scopus yang saya coba analisis. Artikel dengan judul Teacher Perspective on Student Cultural Diversity. Jadi artikel ini dilatar belakangi oleh meningkatnya keragaman budaya di Indonesia dalam dunia pendidikan, khususnya di Eropa, akibat migrasi internasional, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki pandangan positif terhadap keberagaman budaya, menganggapnya sebagai sumber kekayaan dan peluang untuk memperluas wawasan peserta didik. Namun, banyak guru juga merasa belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas budaya di ruang kelas. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan siswa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, nilai sosial yang tidak sejalan dengan norma-norma sekolah,